Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama, Ibu ucapkan selamat ya atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan diterima di sekolah menengah pertama di SMP ini ya, SMP Negeri 3 Wanarja. Hal ini sudah seharusnya disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kalian saat ini nanti kita akan segera mempelajari bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sebelum melanjutkan pembahasan, coba terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Ibu. Siap ya? Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang lambang negara Garuda Pancasila? Ya, semoga kalian masih ingat karena sudah dipelajari saat di sekolah dasar. Sebelum kita ke materi, ya, perlu kalian ketahui bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Jasa-jasanya sudah seharusnya kita kenang dan ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno. Jangan sekali-kali kalian melupakan sejarah. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan singkatan jas merah ya. Mungkin kalian pernah dengar itu, singkatan itu. Tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Melupakan sejarah perjuangan bangsa sama artinya dengan menghilangkan identitas bangsa Indonesia. Ya, jadi kita tidak boleh melupakan yang namanya sejarah. Nah, para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, pada bab ini yang akan kita bahas, kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Apa itu ya? BPUPKI, coba kalian ingat-ingat lagi saat di sekolah dasar ya. Nah, udah ingat kan sekarang singkatan apa itu BPUPKI? Nah, pembentukan BPUPKI itu diawali kedatangannya dengan diawali Jepang ya.
membawa semboyan Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Semboyan itu untuk menarik hati rakyat Indonesia agar mau mendukung kedudukan Jepang di Asia Tenggara, termasuk mendukung Indonesia. Nah, bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Ya, jadi sebenarnya Jepang itu datang ke sini itu untuk menjajah ya. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Ya, seperti itu. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Nah, penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, ya, atau untuk mendukung mobilisasi kekuatan Jepang dan dalam rangka menguasai wilayah penjajah Jepang dengan segala cara, mulai menguras kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia. Nah, dari situ timbul kesengsaraan bagi rakyat Indonesia karena kekejamannya. Di antaranya yang pertama itu pelaksanaan kerja paksa atau yang kita kenal itu kerja rodi ya. Jadi kerja tanpa ada bayaran ya sepeser pun ya. Yang kedua, pengambilan paksa dengan kekejamannya Jepang mengambil makanan, pakaian dan berbagai keperluan hidup lainnya. Yang ketiga, perbudakan paksa perempuan-perempuan Indonesia. Banyak yang dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Nah, itu kekejaman-kekejaman yang bangsa kita alami pada saat itu, ya. Penjajahan Belanda dan Jepang menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Namun, semangat juang tidak pernah surut untuk mencapai kemerdekaan. Upaya untuk mencapai kemerdekaan telah ditempuh melalui berbagai cara, baik melalui perjuangan dengan menggunakan senjata maupun organisasi-organisasi sosial maupun politik. Semangat juang bangsa Indonesia ketika itu tidak lepas dari rasa kebersamaan, menyatukan tekad untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan yang benar-benar tidak sesuai dengan keadilan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap rakyat harus ikut berjuang demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Para pejuang sudah mulai mengetahui kekuatan Jepang terdesak dan kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Karena kemampuan tekad yang tinggi dan komitmen dari para pejuang pantang menyerah, akhirnya mulai ada titik awal mencapai kemerdekaan. Titik perjuangan dan tekad yang kuat pasti akan membuahkan hasil. Hal ini terbukti pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945.
Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zumbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi singkatan dari BPUPKI ya. Yang beranggotakan 62 orang Jepang, 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI-nya adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil kedua yaitu Ichibase dari Jepang dan Shuroso ya, anggota BPUPKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Setelah itu, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Ya. Nah, itu sekilas tentang pembentukan BPUPKI. Materi pertama, pertemuan pertama secara daring ya yang kita lakukan. Dan dari materi yang singkat itu, silakan nanti kalian bisa membuka buku modul ataupun buku paket. Di situ kalian baca kembali, ulas kembali untuk memperbanyak referensi, dan kalian kerjakan tugas ya. Tugas mandiri 1 ini ya, silahkan dikerjakan di buku tugas mapel PKN masing-masing, tidak boleh dicampur-campur ya. Ya. Jadi khusus untuk mapel PKN ya. Diberi nama, kelas, dan tanggal. Terus nanti kalian like dan komen ya di YouTube-nya. Nanti dari situ Ibu bisa tahu siapa saja yang sudah menyimak dan yang belum, karena nanti dari situ akan ada nilai tambahan ya. Nilai tambahan siapa yang cuma sekedar lihat saja atau yang menyimak ya. Nah, nanti jika menemukan tugas yang sulit, bisa didiskusikan di grup ya yang ada ya, di grup kelas 7 ya. Atau nanti bisa langsung japri ke Ibu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, anak-anakku sekalian, walaupun kita hanya belajar di dunia maya, daring ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menuntut ilmu ya. Ya, karena menuntut ilmu itu wajib ya. Ya, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Jadi kita dalam keadaan apapun, dimanapun, yang namanya mencari ilmu itu wajib ya. Oke, anak-anakku sekalian, jika ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Selamat belajar dan mengerjakan. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar secara daring atau tatap muka ya. Jangan lupa like dan komen ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.